Kita akan lanjutkan pelajaran kita seperti biasa. Kita masuk di, kita lihat sini, fiil ya. Kita masuk pembahasan tentang fiil atau kata kerja. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fiil. Nah, jadi fiil ini ada tiga kategori. Ada fiil madi, kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lewat. Ada fiil mudhari, kata kerja menunjukkan waktu saat ini. Ada fiil amr, saat ini atau yang akan datang ya, fiil mudhari. Ada fiil amr, kata perintah. Gitu. Nah, kalau fiil madi, kategorinya mabni. Fiil madi dan fiil amr, kata kerja lampau dan kata perintah itu kategori mabni. Dia tidak mengalami perubahan i'rab. Nah, yang mu'rab itu adalah fiil mudhari. Ini akan kita bahas. Kita lihat di catatannya di sini. Fi'il adalah madalla ala makna nuqturinat bizaman. Jadi kalimah yang memiliki makna dan disertai dengan waktu. Jadi ada sudah, ada sedang, ada akan. Nah, lalu fi'il ini ada tiga jenis. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madi secara mudah dikatakan sebagai kata kerja yang telah terjadi, kata kerja lampau gitu. Boleh saya katakan kata kerja lampau lah gitu ya. Eh, nah, gitu. Sedangkan fi'il mudhari kata kerja yang untuk waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, contohnya kalau fi'il madi, ini suara saya jelas? Insya Allah jelas, Ustaz. Jelas ya? Baik. Kalau fi'il madi seperti doroba, telah memukul ya. Yadribu, sedang atau akan memukul. Idrib, pukullah. Ini fi'il mudhari, yadribu, sedang atau akan memukul. Fi'il amr, idrib, pukullah. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke masalah fi'il madi. Kita uraikan satu-satu ya. Fi'il madi dulu, kata kerja lampau dulu. Terus mudhari, dari sini dulu. Terus nanti mudhari untuk yang sedang atau akan. Terus kata perintah. Apa itu fi'il madi? Ya, fi'il madi itu adalah madalla ala hadatsin madha wan qadha. Kata yang menunjukkan kepada peristiwa yang telah lalu, telah lewat, ya telah dilalui, telah terjadi. Nah, contoh nasoro, nasoro itu telah menolong. Nah, fataha telah membuka, zalzala telah tergoncang. Nah itu. Lalu fi'il madhi ini mabni fathah, ya selalu dia pada kondisi fathah. Nasoro, ro belakangnya, fataha ha belakangnya. Zalzala la fathah. Itu mabni fathah. Dia tetap pada kondisi fathah. Itu catatan pertama. Catatan keduanya, kalau fa'il, dia fa'il ini mu'annas, maka si fi'il ini dikasih tanda mu'annas, kasih tak belakangnya. Tak ini tanda mu'annas, alamatut ta'nits. Contoh misalnya, jalasa zaidun, zaid duduk. Kalau yang duduknya perempuan, jalasat. Nah, ini namanya tanda muannas, tanda bahwa si fiil ini fa'ilnya perempuan. Jalasat hindun gitu. Berarti seperti itu ya, ditambahkan tak. Kalau dua orang misalnya jalasa ar-rajulani, kalau perempuan jalasat al-mar'atani. Nanti kalau sukun, sitanya kan sukun, jalasat, lalu ketemu sukun lagi di depan, maka sitanya dikasrohkan.
Jalasatil mar'atani. Asalnya sukun. Lalu karena ketemu sukun lagi al ini lamnya sukun. Nah, kita boleh misalnya kasih sukun. Jalasatil mar'atani. Nah, sukun ketemu sukun. Dalam bahasa Arab harus diselesaikan caranya sita ini kasrohkan. Jalasatil mar'atani. Dua orang perempuan itu duduk. Nah, kemudian jalasa tullabu. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? At-tullabu murid-murid. Kalau perempuan jalasatit talibatu. Nah, seperti itu. Bisa difahami ikhwan akhwat? Insya Allah. Insyaallah ya. Baik. Ada pertanyaan? Gitu. Jadi sita ini tanda muannas ini disematkan atau ditulis pada ujung fiil madi menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah muannas seperti hindun, al-mar'atani dua orang perempuan, at-talibatu para santriwati gitu. Seperti itu. Catatan berikutnya kita boleh menambahkan qad ya pada fiil madhi tersebut seperti qad qamatis sholatu. Qad qamatis sholatu. Nah, contoh i'rabnya seperti ini. Jalasa Zaidun alal maq'adi. Jalasa adalah fiil madhi mabni fathah. Tetap pada kondisi fathah. Lalu Zaidun fa'ilnya, i'rabnya rofa, isim mufrad, dan rofanya dhammah. Ala huruf jar al-maq'adi majrur oleh ala, i'rabnya jar, isim mufrad, tanda jar kasrah. Nah, seperti itu ya. Kita bisa ambil contoh, misalnya kita bikin contoh di kertas yang baru. Saya buka dulu. So, misalnya Nasoro menolong. Siapa? Allahu Allah. Allah menolong kaum mujahidin, para pejuang. Ya. Misalnya misalnya dalam perang Uhud, Ma'rokati, Ma'rokah itu perang Al-Uhud. Allah menolong kaum muslimin di dalam perang Uhud. Saya terjemahkan dulu. Nasoro telah menolong. Allah sudah ke atas, nggak saya terjemahkan. Para pejuang dalam perang Uhud. Baik, Allah menolong para pejuang dalam. Baik, Nasoro berarti dia fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Dan dia mabni fathah, tetap pada kondisi fathah. Nah, seperti itu kita menjelaskan fi'il madinya. Lalu Allahnya gimana? Sebagai apa? Allahnya sebagai fa'il, betul. Fa'il, i'rabnya rofa. Jenis isim apa? Hmm, Isi mufrad. isim mufrad. Tanda rofanya Domah. 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 dom. Betul. Adalah Allah menolong para pejuang al-mujahidina berarti sebagai apa? Maf'ul bi. Ma- Maf'ul Maf'ul. bih.
Betul, dia maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih i'rabnya apa? Nasab. Nasab. Sob. Isimnya isim apa? Muzakkar salim. Jamak. Mak muzakkar salim. Mm, Jamak muzakkar salim. Tanda nasabnya? Ya. Ya. Iya, betul. Fi-nya apa? Fi? Ab, Jar. Arful jar. Arab jar. Ma'rakatinya Hmm. jurur oleh Mabrur. fi, betul. Mabrur. Jurur oleh fi tersebut berarti i'rabnya harus jar ya. Jar. Jenis isimnya isim apa? Hmm. Apa? Isim Isim mufrad. mufrad. Isim mufrad. Oh iya, walaupun muannas betul. Isim mufrad. Nanti untuk mudzakkar muannas ma'rifat nakiro dijelaskannya di bawah, kita bikin penjelasan lagi. Tanda jarnya isim mufrad? Ya. Iya, isim mufrad. Tanda jarnya apa? Kasrah. Bekas. Kasrah. Dan dia sebagai apa? Mudhof. Mudaf. Udah. Al-uhudi Mudaf ilai. ilaih, i'rabnya mudhof ilaih, jar. Jar. Uhud itu nama tempat ya, isim mufrad. Tanda jarnya kasrah. Kasrah. Nah, Jangan. seperti itu. Nah, kalau kita mau analisis lebih dalam lagi, kita bisa tambahkan catatan-catatan. Misalnya, nah di sini kita ada tambahan Allah marifat nakiroh. Marifat. Ma'rifat. Marifat. Lalu lafaz Allah mudzakkar atau muannas? Zakar. Al-mujahidin marifat nakiroh. Ma'rifat. Marifat. Ada alnya ya. Ya. Lalu mudzakkar atau muannas? Zakar. Zakar. Zakat. Ma'rokati marifat nakirah. Marifat itu artinya apa? Nakirah. Marifat. Kalau, Nakirah. Zakir. kalau yang mengatakan nakirah kenapa? Mengatakan marifat kenapa? Artinya Ada. dulu Ustad apa Ustad? Maroka itu artinya apa? Ini di atasnya. Oh, perang. 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 Masih umum. Nakira Ustad. Karena Nakirah. dia tidak ada yang memarifatkan sih, tidak ada Tidak ada A, domi. tidak ada ini apa? Tidak ada Tidak ada domir. yang ciri-ciri marifat tuh tidak ada gitu nah. Oke. Marifat. Oh, marifat. Marifat. Hah? Kan Marifat. Dia mudok ya Ustaz. mudof kepada Oh, marifat. iya. Kalau ke Marifat. umum. Nah, Oh, yang kategori keempat ya. itu kategori keempat. Mudof kepada isim marifat, ikut marifat. Oh iya Gitu. iya. Udah lihat ujungnya. Huruf ilahnya di depan. Mudzakkar atau muannas? Ma'rokati. Oh, ma'rokati. Muannas dia ada Data. ini Ada tak marbutoh. Al-uhud. Marifat nakirah. Marifat. Marifat. Betul. Mudzakkar atau muannas? Zakar. Muzaka. Nama daerah semua muannas. Muannas. Uhud, Badar, Makkah, Bandung, Malaysia, Indonesia. Pokoknya nama daerah tuh, nama tempat tuh muannas semua. Ya. Gitu. Uhud tuh ini ya, oh nama tempat ya Nama Uhud. tempat Uhud. Nama gunung ya, Gunung Uhud. Gunung Uhud. Bukit ya, bukit. Nah, gitu. Jadi ini informasi tambahannya seperti itu. Jadi sekarang kita bisa menguraikan fi'il madinya seperti ini. Nasara fi'il madi mabni fathah. Penjelasan sisanya sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi lebih mudah. Nah, ada pertanyaan? Halaman berapa Ustaz? Saya baru masuk. Ini halaman 65 kalau di PD, di Word yang saya pegang
Kalau di ibu pokoknya bab tentang fi'il madi, bagian latihannya. Bagian 63, 61. 61 ya. Kalau di sini 65. Yang ini pokoknya yang jalasar rajulan yang alal kursiyain. Iya, iya. Sudah ketemu belum? 63. 63. Di saya 65. Mungkin kalau di Yang ibu jalan 63. Coba kita kerjakan sama-sama. 64. Mm-mm. Jalasar rajulani, dua lelaki itu duduk alal kursiyaini di atas dua kursi. Jalasa berarti apa namanya? Fi'il madi Fi'il Madi. madi. Mabni apa? mabni Mabni fathah. Mabni Fathah. fathah. Tetap pada Fathah. keadaan fathah. Hmm. Rajulani sebagai apa? Fa'il. Ya Fa'il. fa'ilnya betul. I'rabnya fa'il. Rofa. Rofa. Mudhof. Jenis Mutsanna. isim. Musanna. Mutsanna. Musanna. Tanda Alif. rafa'nya. Alif. Hmm. Alif. Tanda rafa'nya alif. Ar-rajulani. Ala Harf jar. Furjar. jar al-kursiyaini. Majrur. Majrur Majrur. oleh ala. I'rabnya jar. Jenis isim. Mutsanna. Musanna. Tanda jar. Ya. Iya, betul. Ini nomor 1. Ada yang mau mencoba nomor 2? Siapa? Marro mau merah. Apa yang mau merah? Wajhu Hindin, wajahnya Hindun. Silahkan dicoba. Siapa yang mau coba? Kalau nggak ada yang lain saya, Ustaz. Coba Bu. Marro Fi'il madi mabni apa? mabni fathah. Fathah. Mm-mm. Wajhu Fa'il. ya fa'ilnya. I'rabnya fa'il. Rofa. Jenis isim. Mufrad. Tanda rafa. Mah. Dan dia Dan dia sebagai sebagai mudhof. Mudhof. Hindin. Mudhof ilaih. Rafa nasab atau jar? Jar. Isimnya isim apa? Mufrad. Tanda jar. Kasrah. Kasroh. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba telaah wajhu ini marifat nakiroh. Wajah ya. Wajah tuh. Karena kalau ngikut ke ini ya ini makrifat karena dia kategori yang keempat. Wajah Hindun kan. Nah, dia mudhof kepada Hindun, sedangkan Hindun ini kan ma'rifat karena nama Ya orang. makrifat. Maka Jadi makrifat wajhunya dia. ma'rifat betul. Kita tulis di sini aja. Dia Dia ngikut ke ma'rifat. Hindun. Iya. Mudzakkar atau muannas? Wajah. Wajh. Mudzakkar atau muannas wajah? Ini ya. Kalau Hindun kan ini muannas karena dia nama orang kan. Kalau wajah nih Tidak ada tamar butohnya berarti mudzakkar. wujudkar. Ah, ya. Kalau Hindin. Hindun makrifat sama muannas ya. Karena nama Iya. orang. Ya, Betul, Hindun ma'rifat nama orang, lalu muannas karena nama perempuan. ya nama orang. Seperti itu ya. Lagi, ini yang tadi. Safaratil ustadzatu ilal qaryah. Ustazah safar ke kampung ya, ke kampung halaman agaknya. Baik, safara kita pecah dulu. Safara apa itu namanya safara? Fi'il Fi'il madi, madi. Mabni fathah, taknya apa namanya? tanda muannas, Kata muannas. Al ustadzatu fa'il,
Fa'il, i'rabnya, Rofa, isimnya, mufrad, tanda rafa, dhamma, ila, majrur, harf harf, jar, jar, ila harf jar. Al-qaryati, majrur, jurur oleh ila, i'rabnya jar, jar, isimnya, mufrad, tanda kasrah, jar, kasrah. Kita telaah dari sisi yang lain. Lafaz qadalah sebentar. Nah, ustazah, marifat nakirah. al, marifat dia ada al, Marifat karena ada al. Mudzakkar atau muannas? muannas, Muannas. Al-qaryah, marifat nakirah. marifat ada al juga, Marifat. Mudzakkar atau muannas? muannas ada ta marbutah, Mm-mm. Safarat, marifat nakirah. safarat dia Tidak disifati makrifat atau nakirah. Karena dia bukan apa? bukan, Bukan isim. ya bukan Ya. isim, dia ini apa? Dia fi'il. Fi'il, fi'il. Sedangkan ma'rifat nakirah, mudzakkar muannas itu adalah kriteria untuk isim gitu. Maka safarat tidak disifati ma'rifat nakirah mudzakkar muannas, ila juga sama. Paham semuanya ya ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Saya bisa simpan ini. Coba yang bawah. Kita coba. Fatahal harisani, dua satpam itu membuka abwabal madrasati, pintu-pintu sekolah. Dua satpam itu membuka pintu-pintu sekolah. Nah, kita bareng-bareng. Fataha apa? Fi'il madi, Fi'il madi. Fi'il madi. Mabni. Mabni fathah. Tetap Fathah. fathah. Al-harisani, fa'il, fa'il. Fa'il. I'rabnya rafa. rofa, Isimnya mutsanna, mutsanna, Musanna. tanda rafa, alif, alif. Abu-abu, pintu-pintu. maf'ul bih, Maaf, aku bi. I'rabnya nasab, isim, jama taksir, Jamak taksir. tanda nasab, fathah, dan dia dan dia sebagai sebagai mudhof, Mudhof. al-madrasatinya mudhof Mudhof ilaih, ilaih. hmm, jar, i'rab jar, isimnya jar, mufrad, mm, tanda jar, kasrah, Kasrah. kasrah. Nah, cukup lah ya untuk fi'il madi. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke fi'il mudhari? Kita lanjut fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah ma dalla ala hadatsin fi zaman takallumi au ail hal awal wal mustaqbal. Nah, jadi fi'il mudhari itu kalimah yang menunjukkan kepada peristiwa atau perbuatan yang terjadi saat ini ataupun yang akan datang. Kalau fi'il madinya seperti doroba, fi'il mudharinya yadribu. Kalau doroba telah memukul, kalau yadribu sedang memukul atau akan memukul. Nasoro telah menolong, kalau yansuru sedang menolong atau akan menolong. Alima telah mengetahui, kalau ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Nah, seperti itu ya untuk fi'il mudhari. Jadi untuk waktu saat ini atau yang akan datang.
pada fiil mudhari catatannya adalah kalau fa'ilnya muannas ganti ya yang di depan tuh jadi ta. Contoh, ini fa'il mudzakkar, ini fa'il muannas ya. Fa'il. Contoh misalnya ya jelisu ini fi'il mudhari. Ya jelisu sedang duduk. Siapa? Zaidun si Zaid. Nah, di sini kita menulis ya jelisu. Kalau yang duduknya perempuan, yaknya ganti tak tajlisu. Duduk, siapa yang duduk? Hindun. Si Hindun. Mm. Gitu. Ya jelisu duduk. Siapa yang duduk? Ar-rajulani dua lelaki. Pakai ya depannya. Kalau pelakunya perempuan, tajlisu. At-talibatan. Ya jelisu duduk. Siapa? At-tullabu murid-murid. Kalau perempuan, tajlisu duduk. At-tullabu murid-murid. Nah, paham? InsyaAllah. Insyaallah. Allah. Ya. Nah, kita ambil contoh. Nah, kita coba membuat lebih mudah. Ini contoh fi'il madi. Saya simpan di sebelah sini. Al al-madi. Ini al-mudhari. Fi'il madi jalasa duduk. Siapa yang duduk? Salah. Harakatnya salah. Jalasa duduk. Zaidun si Zaid. Kalau yang duduknya Hindun, jalasannya jadi gimana? Ta, ja, Tajelasa. talasa Hindun. Tajelasa. Jalasat. Tajla talasa. Tajelasa. Tajelasat. Tajla Kita hanya menambahkan tanda perempuan, tanda mu'annas di belakang. Jalasat talasa. Hindun. Oh, jalasa. Saya dipahami. Fi'il madi kan gitu. Tinggal tambahkan tanda perempuan belakang Oh jalasat. iya, iya. Saya langsung ke Mudori. Hmm. Sekarang mudhari'nya kalau untuk laki-lakinya ya jelisu Zaidun, si Zaid duduk gitu. Nah, kalau yang duduknya Hindun berarti ya jelisunya jadi apa? Tajelis. Tajlisu. Nah, yaknya tinggal diganti jadi tajlisu. Nah, duduk. Jadi si yaknya ganti jadi ta. Itu bedanya ya untuk antara fi'il madi dan fi'il mudhari. Bisa difahami. Insya Allah. Insyaallah. Lanjut. Sekarang kita lihat di bukunya. Apa kok? Terus kalau jamak taksir fa'ilnya itu kalau kita menemukan fa'ilnya jamak atau lebih tepatnya jamak yang goer akil ya, bukan hanya jamak taksir, bisa juga jamak muannas salim. Kalau si fa'ilnya itu adalah jamak goer akil, jamak yang tidak berakal berarti jamak bukan untuk orang, maka dia dikategorikan muannas. Nah, kita boleh tambahkan di sini untuk jamak yang berakil, ia dikategorikan muannas sehingga kita dapat menggunakan huruf ta gitu. Nah, gitu. Jadi jamak ghair akil itu muannas sehingga fi'il mudhari'nya kasih ta. Misalnya eh saya mau menjelaskan misalnya sakat sakatat jatuh sakoto jatuh ini fi'il madhi ya sakotot ada tanda muannas mistoratun mistoratun penggaris penggaris jatuh. Mistal. Nah,
Mana yang benar? Saqata mistoratun atau saqatat mistoratun? Ini kalau di Muannas kan atau apa Mujakar saja? Tinggal dilihat saja mistoratun muzakkar atau muannas. Kalau Sokotot Muannas. Ada tanda Muannasnya. Hmm, betul. Kalau saqata tidak ada tanda Sokotot muannas. Kalau berarti Mujakar. kalau Eh. saqatat tidak ada tanda muannas, kalau saqatat ada tanda muannas. Mm-mm. Nah, terus yang benar yang atas atau yang bawah? Saqata mistoratun atau saqatat mistoratun? Yang bawah. Yang bawah Ustaz. Kenapa yang bawah? Karena kan Karena mu'annas. Apanya yang Jakarta itu apanya tanda yang tanda muannas? Fa- Fa'ilnya tandanya kan kalau, mu'annas. kalau dia mau anas ditambah tak gitu. Ustaz. Betul, betul. Karena fa'ilnya ini mu'annas, mistoratun, maka si saqatanya kasih tanda mu'annas. Jadi bukan yang ini. Oh, dia harus ini ya. Kalau Muannas, Muannas. Kalau Mujakar, Mujakar. Dia harus ngikut ya gitu. Mm-mm. Jadi si fiilnya harus dikasih tanda mu'annas. Harus sama ya. Oh. Mm-mm. Ustaz, jadi kalau misalnya sakatat tuh Mister Ratun tuh harus ada tamar butohnya gitu, Ustaz. Fa'ilnya harus mu'annas. Nggak mesti Oh, harus ada tak marbutoh. Sekarang Hindun ada tak marbutohnya nggak? enggak. Ada, Nggak tapi ada. dia Muannas. Tapi dia Eh, mu'annas karena memang nama orang perempuan. Nah, gitu. Jadi yang jadi kaidahnya itu kalau fa'ilnya mu'annas, baik itu dia itu mu'annas karena nama perempuan, mu'annas karena ada tak marbutohnya, mu'annas karena jamak yang gue akil tadi, gitu. Nah, itu patokannya seperti itu. Maka tambahkan tanda mu'annas, sakatat, jalasat, alimat, gitu. oh. Gimana? Paham? Jadi yang ditambahkan itu taknya bukan tamar butohnya yang Zaidun yang Mustoratun. Mistaratun. Bukan, kalau mistoratun memang dari sananya ada tamar butohnya. Oh, Sudah ada tamar. Itu yang jadi menjadikan dia itu dihitung atau dianggap sebagai mu'annas. Karena ada tamar butohnya itu. Gitu. yes. Aja Ustaz biar nggak bingung. Tambahin ini aja. Tambahin satu soal lagi aja. Biar paham. Insya Allah. Nah, mudhari'nya ia jelisu, Ya jelisu. tajlisu. Tajlisu. Isu Indun. Ia jelisu hindun atau tajlisu hindun yang betul? Tajlis. Tajlisu. Tajlisu. Kenapa tajlisu? Karena Karena Hindun kalau Anas harus ditambah ta di awalnya. Karena fi'il mudhari itu, fi'il mudhari ini kalau si fa'ilnya ya, kita ingat nih kalau fa'ilnya ini muannas, maka si iya-nya itu jadi tak di depannya itu. Jadi Muannas juga. Kalau fi'ilnya nggak disifati muannas atau mudzakkar. Kalau fi'il itu tidak disifati muannas atau mudzakkar. Yang muannas itu hindunnya. Nah, cuma fi'ilnya itu kalau fa'ilnya muannas ya-nya dikasih ta. Tapi ta ini bukan menunjukkan bahwa fi'ilnya muannas, enggak. Fi'ilnya emang tidak disifati mudzakkar atau muannas gitu. Iya, enggak maksud saya tuh dia ngikutin ke si Pak Ilnya kan. Dia ngikutin ke hindunnya. Ya-nya jadi ta gitu. Ya. Contoh lagi kita bikin di sini misalnya saqatat at-saqata saqatat jatuh hmm, al-abwabu al kutubu kitab-kitab
kitab-kitab jatuh. Yang betul yang atas atau yang bawah? Kayaknya Yang Sakotat bawah Ustaz. Al-Kutubu karena Al-Kutubu itu termasuk ini apa Goir Akil. Dia yang dia Betul, muannas tapi yang bukan manusia gitu. Goir bet- Akil. betul. Jadi al-kutubu ini kategorinya muannas. Dia muannasnya itu jamak gur akil. Karena jadi muannas itu tuh ada beberapa sebab. Ada muannas karena memang nama untuk perempuan seperti Hindun. Sudah kita pelajari masalah ini tapi kita merujuk. Ada mu'annas karena ada tamar butohnya di belakangnya. Ada mu'annas karena dia adalah jamak berakil, jamak yang tidak berakal, bukan untuk orang. Dalam Oke. kaidah disebutkan kalau jamak berakil dihukumi mu'annas. Al-kutubu itu kan jamak taksir kitab-kitab. Kitab-kitab itu kan bukan orang. Nah, berarti dia jamak berakil. Nah, menurut kaidah setiap jamak berakil mu'annas. Maka kutub itu mu'annas. Maka dikasih tanda muannas saqatat. Nah, ini tanda muannas. Paham? Insyaallah ya ikhwan akhwat. Insya Allah. Kalau Nah, Hmm. sedangkan belum, ada yang belum paham? kalau Gimana? Eh, Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masalah Insya eh Allah. apa namanya? Kategori-kategori muannas ada di halaman-halaman sebelumnya tentang kategori mudzakkar dan muannas apa saja bisa dilihat di atas di halaman-halaman yang sebelumnya. Nah, sakata mudornya yaskutu atau Sekutu. taskutu. tas kutu. Sekutu. Nah, Alkitabnya berarti yaskutu atau taskutu? Al-Kitabu. Afwan, al kutubu. Taskutul kutubu. Al-Kutubu. Kenapa pakai yang taskutu? Karena dia ngikutin ke ini, ke Al-Kutubunya Muannas. Nah, karena al kutubunya muannas, maka fi'il mudhari itu ya-nya jadi ta. Begitu ya cara menyerasikan mudzakkar muannas pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Ada pertanyaan? Ini kayaknya perlu banyak latihan deh, Ustaz. Hmm, Dikasih latihan. harus sering latihan kalau untuk masalah ini. Nah, Saja yang udah murojaah beberapa kali masih blank. ini Bu Is sudah berapa angkatan mungkin dengan sekarang 3 kali murojaah Bu ya? Iya, Udah. dia murojaah itu pun Masya Allah. masih ada yang ingat, ada yang enggak. Betul, betul, betul. Nggak apa-apa. Yang Ilmu penting, ini kan kalau Anda diinget-inget ya udah kayak air aja, kayak angin aja lupa nanti. betul, betul. Karena bukan bahasa kita sehari-hari, Ustaz. Jadi, Betul. Jadi kita itu memakainya ya pas di kelas aja. Kalau kalau di iya, luar ya sudah pakai bahasa kita gitu. Ya. Kalau iya, orang enggak. Ya Arab, apalagi kalau orang Arab sekarang hebat-hebat tuh. Dari kecil udah pinter bahasa Arabnya kan. Jadi ya bahasanya karena dia, mereka bahasanya. Karena bahasa mereka sendiri. Nah itu, nggak apa-apa Tapi kita belajar merujuk. ini hilangkan ini pikun biar enggak pikun. Itu salah satu faidahnya. Di antara dalam kitab Ta'limul Muta'alim, di antara niat belajar itu mensyukuri nikmat akal gitu. Kita dikasih akal oleh Allah, tidak dianggurin gitu, tapi dipakai digunakan untuk dipakai untuk berpikir gitu. belajar. Ya Belajar. apalagi tambahan Nah, Senin sampai Jumat malam nih belajar bahasa Inggris juga makanya otak nih Masya Allah. terus-terus dipakai. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apalagi bahasa Arab ini sebenarnya peminatnya agak jarang juga berarti ini spesial nih para peserta di kelas-kelas bahasa Arab ini insya Allah. Eh Hukumnya sebetulnya belajar bahasa Arab itu fardu kifayah, ikhwan akhwat. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau ada orang yang sudah ambil, misalnya yang Mhm, udah mengerjakan, berarti yang lainnya ya di Nggak wajib lagi. mhm, wajib lagi betul. gitu.
Tapi kalau nggak ada yang mengerjakan, Ya kita Dosa. wajib harus mengerjakan. dosa semua. Misalnya di Iya, kampung itu nih, di kampung memulasarakan mayit hukumnya fardu kifayah. Iya. Kalau diwakili oleh ustadz, oleh beberapa warga, yang lain kan gugur dosanya, ya kan? Iya. Betul. Tapi kalau di kampung itu nggak ada yang ngurus mayitnya, dosa Semuanya semua. Iya, Nggak ada sekampungan dosa. kampung dosa, nggak ada yang mewakili. Nah, berarti ibu-ibu itu mewakili warga di sekitar, jadi menggugurkan dosa tetangga-tetangga sebelah yang belum berkesempatan belajar bahasa Arab. Nah, Amin. itu karena Oh, belajar bahasa Arab kan fardu kifayah. Di kampung Hmm. iya. kita nggak ada yang bisa bahasa Arab. Dosa semua. Harus ada yang bisa gitu. Harus ada yang belajar. Banyak manfaatnya. Kadang kayak pas waktu baca, kalau baca Al-Quran tuh kayak, oh iya ini tuh artinya ini. Jadi kayak, oh iya ini artinya ini. Jadi pas ketika baca tuh ini artinya ini kan, Hmm, em, ada tambahan saya baca Al-Quran tuh kalau kalau pas kita di kata yang baik, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk orang di dalamnya. Terus kalau yang kata yang buruk, auzubillahi min dzalik, auzubillahi min dzalik. Jadi pas ketika betul, ada yang doa yang baik, kayak inget, oh langsung saya doa itu kan, bilang betul. Ustazah tuh kalau baca Al-Quran tuh kita harus komunikasi sama Al-Quran gitu. Jadi diterapkan lah sedikit-sedikit Ustaz. Betul, betul. Memang disunahkan ya kalau kita membaca ayat-ayat tentang azab itu sunahkan kita berdoa. Doa dihindarkan dari azab itu. Ya, Kalau auzubillahi min dzalik. di antaranya itu naudzubillah min dzalik atau pakai bahasa kita ya Allah jauhkan saya dari Rindu. apa eh, penghuni neraka dan sebagainya. Kalau yang kebaikan doa yang baik gitu. Kita berharap seperti yang disebutkan di ayat Iya, tersebut. iya. Betul. Ya, Allahumma ja'alna minhum ya Ustaz ya. Allahumma ja'alna minhum. Jadikan kami bagian dari mereka. Seperti itu. amin. Insya Allah itu ya masalah fi'il mudhari. Jadi akhwat-akhwat harus ingat mudzakkar muannasnya itu diserasikannya kalau fi'il madhi dikasih muannasnya kasih tanda muannas di belakang. Kalau fi'il mudhari iya-nya di depan ganti ta. Itu diingat-ingat kaidah itu. Di Gitu. depan apa di belakang, antara depan belakang gitu. Kalau fi'il madhi yang belakangnya, fi'il mudhari depannya. Baik. Terus lagi tadi ya jamur akil itu dikategorikan muannas sehingga kita menggunakan huruf ta di depannya gitu karena dianggap muannas. Contoh, Duduk, duduk. contoh tas kutu jatuh pakai tak di situ. Tas kutu jatuh, apa yang jatuh? Kutubun kitab-kitab. Nah, seperti itu. Lanjut. Terus fiil mudhari ini bisa kita tambahkan di depannya sa yang artinya akan ataupun saufa yang artinya akan juga gitu. Sama mau sa mau saufa boleh. Contoh saya dhahabu atau saufa yadhabu gitu. Seperti itu ya. Artinya akan sa ini. Sa ataupun saufa artinya akan. Seperti itu. Kemudian catatan berikutnya, fi'il mudhari memiliki ciri khas yaitu diawali dengan salah satu dari huruf yang empat. Nah, dikumpulkan dalam ungkapan Anita. Anita, Hamzah, Nun, Ya, Ta. Gitu. Seperti kalau dalam tajwid kan, kalau qalqalah dikumpulkan dalam ungkapan Baju di toko. baju di toko misalnya gitu atau qutbu jadin. Kalau baju di toko ya dari kita para ulama kita supaya mudah ya, mereka mengumpulkan dalam ungkapan baju di toko. Ini juga dikumpulkan dalam ungkapan Anita. Jadi fi'il mudhari itu harus wajib tidak bisa tidak ya. Harus huruf pertamanya itu salah satu dari empat ini. Hamzah, nun, ya, ta. Tidak. Jadi kalau ikhwan akhwat menemukan fi'il kata kerja yang awalnya ba berarti bukan mudhari. Awalnya jim, awalnya ha dan seterusnya. Selain empat ini berarti bukan mudhari. Karena fi'il mudhari wajib harus yes sampai harus salah satu dari empat ini diawalinya itu. Nah, akan tetapi karena kita belajar bahasa Arabnya bertahap, yang
di kelas kita ini baru yang depannya ya sama tak saja. Gitu. Hamzah sama nun belum. Nanti di level berikutnya kita akan gunakan semua. Gitu. Paham semuanya, insya Allah? Insyaallah Ustaz. Sekarang kita akan membahas tentang i'rabnya fi'il mudhari. Tadi kalau fi'il madi kan mabni fathah. Nah, kalau fi'il mudhari dia berubah-ubah. Ada kalanya dia dalam keadaan rofa, ada kalanya nasab, ada kalanya jar. Gitu. Kapan dia rofa? Dia itu rofa kalau tidak ada yang menyebabkan. Nah, dari nasab dulu lah kita. Kapan fi'il mudhari nasab? Kalau diawali oleh lan. Lan ini huruf nasab. Lan artinya tidak akan. Nah, tanda nasabnya fathah. Lan yadhaba, tidak akan pergi. Tanda nasab fathah. Itu jadi yadhaba fi'il mudhari i'rabnya nasab karena ada lan huruf yang menasabkan. Tanda nasabnya fathah. Kalau ada lam artinya tidak, lam itu jazm fi'il mudhari'nya. Karena lam ini huruf jazm. Tanda jazm sukun. Maka di sini yadhab fi'il mudhari' jazm. Tanda jazm sukun. Kalau nggak ada lan, nggak ada lam, nggak ada apa-apa di depannya, maka fi'il mudhari' itu rofa. Jadi rofa ini adalah pembawaan asalnya, setelan pabriknya. Jadi fi'il mudhari' ketika kita menghadirkan pertama kali itu sudah otomatis rofa. Bisa difahami, ikhwan-ikhwan. Nah, dia itu jadi nasab kalau ada yang ada lan yang menyebabkan nasab. Fi'il mudhari itu jadi jazm kalau ada lam yang menyebabkan jazm. Kullu mauludin, nah saya sering ulang tuh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, yang berpotensi besar untuk merubah anak itu ya, mewarnai anak itu ya orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua mengeluhkan, Ustadz, kenapa anak saya kok main HP terus? Lah, siapa yang ngasih HP? Tapi dikontrol kan oleh orang tua. Itu diantaranya seperti itu. Nah, ini juga sama. Setiap fi'il mudhari yuladu ala rof'i. Dia itu dilahirkan di awalnya setelan pabriknya itu sudah rofa. Itu nanti nasab itu kalau ada lan baru nasab, kalau ada lam baru jazm. Gitu. Bisa difahami ikhwan akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Catatan. Nah, contoh nih. I'rab asli dari fi'il mudhari adalah rafa. Contoh yadhabu Zaidun, Zaid pergi. Yadhabu fi'il mudhari i'rabnya rafa. Kalau ikhwan akhwat ditanya nanti kok i'rabnya rafa? Alasannya apa? Karena tidak ada lan yang menasabkan, nggak Tidak ada ada tuh, lam yang menjazmkan. dan tidak ada lam yang menjazmkan, nggak ada. Maka rofa pembawaannya memang rofa gitu. Aslinya, aslinya i'rabnya sudah langsung rofa ketika dia dibuat pertama kali. Gitu. Tanda rofanya dhamma, Zaidun fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofa dhamma. Paham semuanya? Ya, Ustaz. Nah, sekarang nasab. Fi'il mudhari menjadi nasab kalau didahului oleh huruf yang menasabkan. Nah, di buku ini kita menggunakan kita menggunakan huruf lan, huruf yang menyebabkan nasab. Kalau diisimkan seperti min. Min ini apa namanya? Huruf apa? Bejar. Huruf jar, huruf yang menyebabkan isimnya itu i'rabnya jar. Kalau ini lan huruf nasab, huruf yang menyebabkan fiilnya itu jadi nasab. Gitu. Seperti tadi ya kan yadhabu, kalau sekarang lan yadhaba. Nah, jadi nasab. Lan yadhaba Zaidun. Zaid tidak pergi.
Lan huruf nasab mabni sukun. Yadhaba fi'il mudhari i'rabnya nasab tanda nasabnya fathah. Zaidun fa'il i'rabnya rofa isim mufrad tanda rofanya dhamma. Terus fi'il mudhari jadi jazam kalau didahului huruf yang menjazmkan. Nah, di buku ini kita menggunakan satu saja huruf menjazmkan yaitu lam. Kita lihat fi'il mudhari'nya menjadi sukun. Lam yadhhab Zaidun. Lam huruf jazm. Yadhabnya fi'il mudhari i'rabnya jazm tandanya sukun. Zaidunnya fa'il i'rabnya rofa. Isim mufrad tanda rofa dhammah. Seperti itu. Paham ikhwan akhwat? Kalau kita bikin contoh misalnya seperti ini. Misalnya ya julisu duduk Zaidun si Zaid. Rofa nih karena nggak ada di awali lan, nggak ada di awali lam. Rofa. Pembawaannya memang rofa. Kalau saya kasih lan, ya jelisunya jadi apa? Lan yajlisa. Lisa. Lan ya jelisa. Zaidun. Lan ya jelisa Zaidun betul. Tidak akan duduk. Nah, jadi nasab nih fi'il mudhari. Karena ada lan. Dan ya Zaidun tetap fa'il, tidak ada masalah. Kalau dikasih lam, Lam Yajlis. Zaid. Yajlis. lam ya jelis Zaidun gitu. Kalau yalidu dikasih lam jadi apa? Yalida. Lid. Lam menjazmkan lam. Oh, Ya, lam. lid. Lam. Oh, yadlid. Lid. Yalid. Lam yalid walam yulad. Yulad. Nah, jadi kita tahu kenapa ya yalid belakangnya sukun. Karena jazm oleh lam. Lam yalid Walam walam yu. yulad. Tuh, belakangnya sukun jazm. Saya difahami? Nah, itu. Itulah fi'il mudhari. Dia beda dengan fi'il madhi tadi. Kalau fi'il madhi mabni fathah, kalau fi'il mudhari ada rofa, ada nasab, ada jazm. Ini tabelnya. Oh, mabni dia tetap. Mabni tetap. Kalau ini berubah-ubah mu'rab. Ada pertanyaan, ikhwan akhwat? Paham semuanya insya Allah. Kalau paham cukup lah ya sampai di sini insya Allah kita akan bahas kembali pelajaran ini minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Insya Allah rekaman setiap Rabu kalau tidak sempat saya mungkin agak telat di Kamis atau di Jumat. Mohon maaf gitu ya. Kemungkinan Kamis sih digeser tiap Kamis karena jadwal saya mengajar di Ma'had hari Kamis. Biasanya saya uploadnya sekalian gitu di hari Kamis. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Jazakumullahu khairan Wa katsiran. iyyakum wa iyyakum wa iyyakum. Silakan.